Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua ini udah melakukan ibadah. Ibadahnya itu mendoakan orang yang udah mati dan mendoakan orang yang masih hidup. Mendoakan orang itu hukumnya baik. Ibadah itu bukan sholat saja. Mendoakan orang juga namanya ibadah. Tentang kebaikan-kebaikan itu namanya ibadah. Pada malam hari ini kita semua ini baru melakukan jamiah tahlil di rumahnya Bapak Ustadz Tholib. Kita semua ini mengucapkan budi syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita semua ini bisa menghadiri di rumahnya Bapak Ustadz Tholib karena mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Bila tidak mendapatkan ridho dari Gusti Allah, mana mungkin bisa menghadiri pada malam hari ini. Kita semua ini wajib bersyukur terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah karena mendapatkan ridho-ridhonya. Karena kita bisa hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita semua ini mengucapkan budi syukur alhamdulillah terhadap Gusti Allah. Mengucapkan budi syukur alhamdulillah terhadap Gusti Allah itu berkali-kali pun, sebanyak apapun itu diperbolehkan. Benar tidak para jamaah? Benar. Karena saya mengucapkan budi syukur alhamdulillah ini berkali-kali. Kita ini semuanya umat manusia harus bersyukur terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Pada malam hari ini udah menjalankan jamiah tahlil. Lalu entar diisi dengan tausiah atau ceramah beberapa menit. Pada malam hari ini temanya yaitu wasiat. Temanya itu adalah wasiat. Itu di dalam kitab Nurjati. Kita semua ini mendapatkan wasiat semua. Seluruh umat manusia itu mendapatkan wasiat semua. Karena di dalam wawo jabarwa maknanya lingkungan. Senjaresi maknanya ing dirihnya. Lalu ya jabarya perjalanan manusianya. Ate tajid ing perjalanan tabiat manusia urip.
Jadi tabiat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Jadi kita semua ini mendapatkan wasiat-wasiat itu dari leluhur kita. Karena di dalam wawo jaberwa maknanya lingkungan, sinjare si maknanya ing dirihnya. Kita semua ini umat manusia mendapatkan wasiat-wasiat dari leluhur kita. Contohnya seorang nabi. Nabi itu mengasih wasiat, mengasih tinggalan. Berarti kita semua ini mendapatkan wasiat-wasiat dari tinggalan-tinggalannya. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu wasiatnya, tinggalannya itu apa para jamaah? Sekali lagi, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan wasiat apa terhadap para umat manusianya, khususnya orang Islam para jamaah. Alhamdulillah, ini jawabannya kacau balau. Karena umat manusianya ini menjawabnya ragu-ragu. Karena umat manusia sebenarnya wasiat tinggalan-tinggalan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah yang pertama kalinya itu adalah siar-siar kebaikan. Yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah akhlak kita. Lalu yang ketiga baru agama. Jadi agama ini urutan yang ketiga. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Jawabannya benar para jamaah. Kan bingung. Karena umat manusianya urutan-urutan agama itu yang ketiga. Karena agama itu bisa ada karena saya, bisa tidak ada karena saya. Karena agama-agama itu tidak bisa berbuat. Karena agama-agama itu tidak bisa menolong, cuman hanya sekedar simbol. Yang bisa menolong kita itu adalah akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena apa para jamaah? Tahu enggak? Dipastikan tidak tahu. Karena para jamaahnya ini sedang ngeblank, sedang bingung, sedang enggak karuan pikirannya. Karena umat manusia, agama tidak bisa menolong itu. Karena bila umat manusianya agamanya kencang setinggi apapun, titel apapun, bila tidak memiliki akhlak, bila perbuatannya tidak baik, apakah itu dinamakan benar para jamaah? Ya. Dipastikan tidak benar. Berarti agama itu hanya sebuah simbol. Benar tidak para jamaah? Karena yang diutamakannya yaitu kebaikan-kebaikan dan akhlak yang mulia. Jadi kunci umat manusia itu bukan ada di agamanya. Kunci umat manusia itu ada di akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena umat manusianya itu di dalam ya jaberiyah, perjalanan manusianya. Perjalanan manusianya itu bermacam-macam ragam. Tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Kita semua ini harus memegangnya terhadap esot. Esot itu sopo wonge. Umat manusia itu harus memegangnya huruf sot. Sot itu sopo wonge. Nah, sopo wonge ini tergantung ing diri umat manusianya. Mau menjadi orang atau mau tidak menjadi orang. Karena di dalam sin pasesu, sin kecil, itu ing keberberadiannya. Umat manusia itu bila ingin menjadi orang,
itu harus memegangnya sopo wonge ing kepribadiannya. Bila ingin jadi orang, sopo wonge ing kepribadiannya itu harus baik, harus mulia, harus berakhlak. Agama itu tidak ikut. Karena yang bisa menjadikan baik, bisa menjadikan mulia, itu karena ing kepribadiannya, karena akhlak dan perbuatan yang baik. Bukan karena agamanya. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Bukan karena agamanya para jamaah. Jawabannya ngalor ngidul, ngetan ngulon lagi. Padahal saya udah berkali-kali. Agama ini hanya sebuah simbol. Jawabannya seperti itu sebenarnya. Karena tentang kebaikan-kebaikan atau kemuliaan-kemuliaan umat manusia itu bukan karena agamanya. Bisa mulia karena akhlak, bisa mulia karena perbuatan yang baik. Bila umat manusianya tidak perbuatan-perbuatan yang baik, apakah dinyatakan mulia para jamaah? Dipastikan tidak mulia. Ada enggak yang dibilang bisa mulia karena agama, bisa baik karena agama? Ada enggak yang berbicara seperti itu para jamaah? Karena agama itu tidak bisa mengajarkan apa-apa. Karena agama itu hanya sebuah simbol. Yang bisa mengajarkan sesuatu perbuatan itu adalah akhlak umat manusianya dan amal budi pekerti umat manusianya. Yang dikasih tahu ini baik, ini buruk, itu karena umat manusianya, bukan agamanya. Karena agama itu bukan makhluk, karena hanya sekedar tulisan agama. Ada enggak umat manusia yang dikasih tahunya oleh tulisan para jamaah? Dipastikan tidak ada. Karena tulisan itu tidak bisa berbicara. Karena tulisan itu bukan makhluk. Agama itu buat simbol seluruh umat manusia. Karena umat manusianya itu harus memiliki keyakinan hanya untuk simbol ing dirinya. Karena yang menjadi penentuan umat manusia baik buruknya itu di dalam tasjid ing perjalanan tabiat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Benar atau tidak para jamaah? Karena seluruh umat manusia di dalam dunia ini semuanya ada 3 perjalanan semua. Keblesakan umat manusia itu adanya di mana para jamaah? Manusia. Oh, ing dirinya sendiri, ada yang tingkah laku, ada yang lainnya lagi. Padahal keblesakan umat manusia, kejelekan umat manusia itu adanya di kekurangan-kekurangan, bukan perbuatan. Benar tidak para jamaah? Kok para jamaah ini udah diajari berkali-kali kok ngebleng terus? Berarti ada yang diingat-ingat ya para jamaah? Ya. Yang diingat-ingat itu apa para jamaah? Alhamdulillah, yang diingat-ingat itu karena di rumahnya Bapak Ustadz Tholib entar ada penghormatan seperti makanan soto Betawi. Yang paling hebat itu soto Betawi. Karena soto Betawi itu yang paling nikmat. Itu kata orang yang bilang nikmat. Tapi kalau yang bilang tidak nikmat ya ada. Karena kesukaan umat manusia tentang rasa itu berbeda-beda. Ada yang suka asin, ada yang suka manis, ada yang suka wewangian, tergantung makanannya itu.
Jadi yang bilang makanan-makanan nikmat itu tergantung umat manusianya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi paham tidak tentang kekurangan-kekurangan umat manusia, kejelekan-kejelekan umat manusia di dalam perjalanan-perjalanannya itu tentang apa para jamaah? Oh, jawabannya kekurangan. Ada yang bilang langsung kekurangan, berarti jamaah ini yang di samping saya ini berarti nilainya 100. Langsung tanggap tentang apa yang saya bicarakan. Karena umat manusia hidupnya itu ada di jalan. Segala sesuatu umat manusia itu semuanya hidupnya di jalan. Tentang jalan apapun umat manusia itu harus dijalankan. Jadi umat manusianya itu belajarnya itu adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah kalau udah dipepet-pepet, udah diosol-osolkan supaya jelas dan gamblang, jawabannya langsung ngegas. Karena udah dikasih tanda hijau supaya mengerti. Langsung jawaban langsung mengerti. Alhamdulillah umat manusianya itu belajarnya adanya di jalan. Karena umat manusianya itu belajarnya itu bukan karena gurunya, bukan karena pesantrennya, bukan karena keilmuannya, bukan terhadap Tuhannya belajar itu. Karena belajar itu adanya di jalan umat manusianya itu sendiri. Karena Gusti Allah itu udah mengasih jalan terhadap umat manusia. Lam mati Gusti Allah gawe dalan, lam tajid ing perjalanan jalan. Jadi Gusti Allah telah memasrahkan jalan itu untuk umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Jalan itu banyak macamnya. Karena umat manusia itu dipastikan memiliki jalan. Umat manusia itu memiliki jalan apa para jamaah? Umat manusianya itu ada yang dibilang jalan kehidupan. Lalu jalan kehidupan itu apa para jamaah? Entar tidak tahu lagi. Jawabannya bisa jalan kehidupan. Tapi ditanya jalan kehidupan itu apa? Dipastikan tidak tahu lagi. Karena umat manusia hidup itu adanya di jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu adanya di mulut. Bila umat manusianya tidak bisa makan, dipastikan mati. Jadi kita semua ini hidup itu tergantung jalan. Jalan di diri umat manusianya itu ada berapa para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini jawabannya 9. Benar dan 100. Karena umat manusianya itu bisa hidup itu karena jalannya 9. Bila jalannya kurang dari 9, dipastikan tidak hidup. Karena apa? Jalan manusia itu harus 9. Bila umat manusia itu jalannya kurang, itu dipastikan tidak hidup. Karena apa? Contohnya, jalan matanya ini tidak ada orang picek. Apakah bisa hidup ataukah tidak para jamaah? Ini jangan disangka tidak bisa hidup, jangan dibilang mati. Jangan berpikiran seperti itu, jangan. Kalau saya bilangnya, kalau tidak bisa hidup, itu mati. Nah, baru. Karena saya, bila lubang mata itu tidak bisa melihat, entar tidak hidup. Hidup itu karena matanya tidak normal, tidak ada. Matanya itu tidak bisa bergerak. Begitu. Jangan dibilang pikirannya mati. Karena para jamaah dikiranya ini mati nih.
Kita semua ini hidup karena lubang. Segala sesuatu karena nikmat, karena lubang. Kita semua ini memiliki lubang. Karena lubang itu ada rasanya. Benar atau tidak para jamaah? Lah kalau lubang ada rasanya, saya mau pertanyakan. Yang pertama, itu rasanya apa para jamaah? Nikmat. Enak. Oh, nikmat dan enak. Kalau umat manusia yang pertama kalinya yaitu lubang kehidupan, yaitu rasa lubang kehidupan yang pertama. Lalu yang kedua itu lubang mulut. Nah, mulut itu bisa hidup karena lubang mulut. Kalau umat manusia tidak makan dari mulut, entar dari mana makannya? Entar sulit. Lalu buat pelengkap-pelengkapnya, yaitu telinga, hidung, mata, dan yang di bawah. Itu semuanya, itu lubang rasa. Tapi yang pertama itu adalah, yang dipegang itu adalah lubang kehidupan. Lalu rasanya bagaimana bila mendapatkan lubang kehidupan para jamaah? Alhamdulillah mendapatkannya nikmat. Karena para jamaah ini sedikit demi sedikit entar menjadi paham. Karena kenikmatan-kenikmatan itu karena yang sedikit. Kalau banyak itu dipastikan tidak nikmat. Karena umat manusianya itu, kalau yang berkelebihan itu pasti tidak nikmat. Kalau yang serba sedikit itu pasti nikmat. Karena apa para jamaah? Karena rasa kekurangan-kekurangan. Karena sebabnya apa? Kalau nggak dimakan, apa yang dimakan? Kalau dimakan, ini sedikit. Jadi umat manusianya itu walaupun sedikit, rasanya nikmat. Karena tidak ada lagi. Kalau yang banyak, ini entar bingung memilihnya. Apakah yang ini, apakah yang itu. Jadi kita semua ini umat manusia. Yaitu di dalam sin jaresi ing dirihnya. Lalu sin pasesu ing kepribadiannya. Jadi kita semua ini tergantung ing dirihnya, tergantung ing kepribadiannya. Karena umat manusianya itu adanya di jalan. Tergantung umat manusianya memilihnya jalan yang mana. Karena umat manusianya bisa mulia karena jalan. Jalan itu ada ing dirinya, ada ing kepribadiannya. Kita semua ini harus berpikir terhadap ing dirinya, terhadap ing kepribadiannya. Jangan memikirkan orang. Orang itu mabuk. Orang itu nggak pernah sholat. Orang itu nggak pernah mengunjungi pengajian. Itu kurang baik. Karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya, jadi ku diri-diriku umat manusia. Segala sesuatu itu tergantung cahaya jadi dirinya umat manusia itu masing-masing. Jadi janganlah memikirkan orang lain. Karena semua orang itu entar ada imbasnya sendiri-sendiri. Jadi kita semua ini jangan menilai orang itu baik, itu tidak, itu giat, itu tidak. Jangan. Itu berarti umat manusianya itu tidak mengetahui tentang ing dirinya, ing kepribadiannya. Karena bisa mulia itu karena ing diri, ing kepribadiannya. Bila dirinya, ing kepribadiannya itu masa bodoh terhadap orang lain tentang ing tingkah laku perilakunya. Karena di dalam kab japerkah maknanya pembuka hati, pembuka pikiran.
Bila umat manusianya udah dibukakan oleh Sang Pencipta, tanpa disuruh pun mau melakukan kebaikan-kebaikannya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena segala sesuatu umat manusianya itu kuncinya ada ing diri ing keberbadiannya. Jadi umat manusianya itu tentang ing tingkah laku perilaku diri orang lain itu jangan dipikirkan. Pikirkanlah saja ing dirinya sendiri. Saya juga belum tentu. Karena penilaian umat manusianya itu semuanya semu. Saya contohkan, ada yang umat manusianya itu madep rai mungkur ati. Ada tidak para jamaah? Pasti banyak. Di depannya baik, nuhun-nuhun, tapi di belakangnya nusuk. Itu pasti. Seluruh umat manusia itu pasti ada yang seperti itu. Namanya juga manusia. Karena di dalam tetet ing perjalanan tabiat manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Jadi segala sesuatu perbuatan umat manusianya itu tidak selalu baik dan bagus dan mulia. Pasti ada keblesakannya. Keblesakannya itu adanya di kurang. Kurang itu ada yang kurang ajar, ada yang kurang baik. Benar tidak para jamaah? Kalau kurang baik masih bagus. Tapi kalau kurang ajar berarti umat manusianya itu paling bandel, paling yang nggak enak. Karena hobinya itu madep rai, mungkur ati. Nah, kita semua ini umat manusia jangan seperti itu. Karena segala sesuatu perbuatan umat manusia itu karena ada di jalan. Yang bisa menolong perbuatan kita itu adalah perbuatan kitanya. Adanya di jalan. Tentang ilmu, adanya di jalan. Tentang perbuatan, adanya di jalan. Jadi kita semua ini harusnya berpikirnya jalan sendiri-sendiri saja. Jangan memikirkan jalan orang lain. Karena tujuan umat manusia sebaik apapun belum tentu diterimanya. Karena tujuan baik belum tentu diterimanya. Benar atau tidak para jamaah? Saya kasih contoh, mau tidak? Mau. Contohnya ada orang yang berjudi. Ada orang yang mabuk-mabukan. Lalu tujuan sayanya itu nasihati supaya itu benar. Lalu umat manusianya itu dibilangin berjudi itu dosa, minum itu dosa. Lalu dijawab oleh yang melakukannya, dosa saya untuk saya, uang saya, yang berbuat saya, entar yang diminta tanggung jawab saya. Jadi kamu itu bukan Tuhan. Jadi tentang perbuatan jelek itu biarkan saja. Kalau udah umat manusianya udah dibukakan oleh Sang Pencipta di dalam kabja berkah, maknanya pembuka hati, pembuka pikirkan. Jadi umat manusianya itu alangkah baiknya terhadap orang yang suka judi, suka mabuk atau perbuatan yang kurang baik, jangan disindir-sindir, jangan disalah-salahkan. Alangkah baiknya didoakan saja terhadap Sang Pencipta. Ya Allah, paringano si A itu sadar, dibukakan hatinya supaya sadar, supaya eling, jangan melakukan perbuatan yang kurang baik. Benar atau tidak para jamaah? Karena tujuan umat manusia di dalam dunia ini memang saya nasihati orang itu baik, tapi belum tentu diterimanya oleh yang melakukan kurang baik. Karena bukan tempat-tempatnya. Kalau tujuan utama umat manusia itu ingin membenarkan orang itu, alangkah baiknya dari jarak jauh. Jangan dari dekat.
Karena umat manusia dinasehatin apapun, bila hati dan pikirannya belum dibukakan, sampai kapanpun belum bisa mau melakukan tentang kebaikan. Tapi kalau melakukan kebaikannya, kalau udah dibukakan, satu kali pun langsung bisa. Tidak dinasehati pun, tumbuh dari sendiri pun mau berangkat, mau melakukan tentang kebaikan. Ada enggak seperti ini para jamaah? Dipastikan ada. Karena umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu adanya di jalan. Manusia bisa celaka karena jalan. Manusia bisa mulia karena jalan. Bukan karena agamanya, bukan karena nabinya, bukan karena Quran hadisnya. Karena penentuan umat manusia itu adanya di jalan. Tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Apakah yang kanan, apakah yang kiri. Bila memilihnya yang kiri yang jelek, berarti celaka. Kalau memilihnya yang kanan, berarti menjadi mulia. Karena yang diambilnya perbuatan baik, bagus, benar, mulia. Bila mengambilnya yang kiri, berarti tidak baik, tidak bagus, tidak mulia di dalam perjalanannya. Jadi penentuan umat manusia itu semuanya adanya di jalan. Paham tidak para jamaah? Pahamnya tentang apa para jamaah? Dipastikan bingung. Karena jalannya itu jutaan, ribuan, jadi jamaah ini bingung. Jawabnya ini bagaimana? Aslinya itu mudah sekali. Penentuan umat manusianya itu adanya di jalan. Jalan baik contohnya. Jalan hidup, jalan rezeki, jalan mulia, jalan tidak mulia, dan jalan yang enggak karuan, itu adanya di jalan semua. Itu yang contohnya supaya paham. Karena umat manusianya itu penentuannya itu semuanya ada di jalan. Tentang jalan mulia itu karena jalan. Karena umat manusia bisa dinyatakan mulia itu berjalan atau tidak para jamaah? Dipastikan berjalan. Nah, berjalannya ini tentang apa para jamaah? Kok tingkah laku perbaikan. Jadi segala sesuatu perbuatan umat manusia itu karena jalan. Bisa mulia itu karena jalan. Nah, jalannya ini umat manusianya ini bergerak. Jadi bisa mulia ini karena gerakan-gerakan. Nah, kalau perbuatannya tapi tidak bisa bergerak, itu apakah bisa dinyatakan mulia para jemaah? Ya tidak mungkin. Karena segala sesuatu umat manusia hidup karena jalan, mati karena jalan, mulia karena jalan, dapat rezeki karena jalan, dapat istri juga karena jalan. Benar tidak para jamaah? Jalan apa itu para jamaah? Kebaikan. Kok kebaikan dan kehidupan? Aduh, jawabannya top banget. Kita semua ini bila mendapatkan istri, jalan istri. Ini dipastikan karena ada sebab musababnya. Karena umat manusia bisa mendapatkan istri dari jalan, ini ada sebab musababnya. Yang pertama kali, pertemuan yang pertama kali. Kalau umat manusia tidak mendapatkan dari jalan pertemuan itu, mana mungkin bisa menjadi istri. Benar tidak para jamaah? Lalu tentang rezeki. Rezeki pun harus dicari. Nah, dicarinya itu harus ada jalannya.
Jalannya apa para jamaah? Seperti dagang gunjing, seperti dagang soto, itu pasti ada jalannya. Jalan penjual soto, jalan penjual gunjing. Pasti entar mendapatkan rezeki. Entar mendapatkan rezekinya itu banyak atau sedikit, tergantung umat manusianya. Itu umat manusianya yang paling bagus, yang paling mulia, itu apa para jamaah? Oh, nerima. Alhamdulillah. Baru pertama kali para jamaah ini ditanyai satu kali, langsung bisa menjawab. Berarti para jamaah ini lebih pintar. Karena sayanya belum menjawab, jamaahnya udah menjawab. Benar tidak para jamaah? Segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia. Umat manusianya itu yang dipegangnya itu apa para jamaah? Kewajiban. Kok kewajiban? Yang dipegang oleh umat manusianya itu apa para jamaah? Alhamdulillah ada yang jawabannya jalan. Umat manusianya itu yang harus dipegang itu adalah jalan. Bila umat manusia tidak bisa memegang jalan, entar umat manusianya itu kacau balau. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan. Karena umat manusianya itu hidup karena jalan, mati karena jalan, mulia karena jalan, tidak mulia karena jalan. Jadi kita semua ini hidupnya adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah langsung menjawab lagi. Berarti para jamaah ini 100 saya nilai. Karena tegas jawabannya jalan. Jadi semuanya umat manusianya itu hidup karena jalan. Semuanya karena jalan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Guru yang paling sejati itu adanya di mana para jamaah? Jawabannya langsung nyamber. Karena hari Seninnya itu udah saya ucapkan. Jadi langsung nyamber. Karena umat manusianya ini nggak sabaran. Jadi langsung nyamber. Langsung guru yang paling sejati pengalaman. Itu umat manusia. Jadi guru yang paling sejati itu bukan kiai, bukan nabi, bukan sahabat, bukan para imam atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau orang awam. Guru yang sejati itu adalah pengalaman-pengalaman. Jadi kita semua ini berguru itu terhadap pengalaman-pengalaman. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Karena contohnya pengalaman-pengalaman itu banyak. Saya kasih contoh. Lewat di jalan itu banyak yang kurang baik. Contohnya banyak itulah tembelek atau yang lain-lainnya seperti paku atau belegang-belegong. Nah itu udah pengalaman satu kali dilewati. Tapi selamat. Apakah yang kedua kali ingin melewati lagi? Dipastikan tidak. Karena takut kena tembelek atau kepaces kena paku. Takut keblejos entar jatuh. Itu berarti guru yang sejati, guru yang utama adalah pengalaman. Jadi bukan gurunya, bukan universitasnya, bukan kiainya. Jadi kita semua ini umat manusia. Itu supaya paham, supaya umat manusia itu jelas. Karena umat manusia itu harus dibolak-balik. Karena hidup umat manusianya itu berbolak-balik semua. Bisa senang karena berbolak-balik. Bisa sengsara karena berbolak-balik.
Benar atau tidak para jamaah? Benarnya tentang apa para jamaah? Ya kalau bolak-balik sih ya tahu saya bolak-balik. Tapi bolak-baliknya ini kesenangannya ini tentang apa? Lalu kesengsaraannya tentang apa? Karena umat manusia itu hidupnya itu dibolak-balik semua. Benar atau tidak para jamaah? Saya kasih contohkan. Malam hari, entar ada pagi, entar ada siang, ada sore, ada malam lagi. Lah, di dalam satu hari satu malam itu, umat manusianya itu dipastikan ada yang bahagia, ada yang sengsara. Benar atau tidak para jamaah? Berarti umat manusianya itu yang dibolak-balik itu namanya umat manusianya itu ada yang bahagia, ada yang sengsara. Itu di dalam perjalanan umat manusia. Zaman dahulu itu tidak ada yang hari Senin, hari Selasa, atau Rebo, atau Kemis, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada zaman dahulu. Adanya adalah terbitnya terang, lalu gelap. Hanya dua adanya. Tapi sekarang ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Saya itu yang paling bingung. Kalau udah waktunya harinya pusing banget. Itu asli. Apalagi bulanan. Kalau udah waktunya, aduh ampun, Masya Allah. Itu bingung. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Panasnya matahari dan panasnya bulan, panas mana para jamaah? Kok ada yang matahari? Jawabannya ini bagaimana ya? Ya kalau bulan sama matahari, jelasnya panasnya bulan. Karena matahari cuma siang hari panasnya. Kalau bulan itu ya habis jam-jaman. Satu hari satu malam. Kalau belum diselesaikan, entar masih panas terus. Karena yang buat bingung itu harian, mingguan, bulanan. Itu yang paling panas. Benar tidak para jamaah? Karena setiap manusia itu dipastikan memiliki semua tentang perjalanan seperti itu. Karena di dalam ya Jabriyah, perjalanan manusianya itu berbeda-beda. Kita semua ini hidup bila umat manusianya itu nerima apa adanya, itu adem dan tentrem. Bila umat manusianya tidak nerima, dipastikan tidak adem, tidak tentrem. Karena umat manusianya itu dari dahulu sampai sekarang, kalau mengikuti zaman dulu, itu hari, jam itu tidak ada. Adanya cuman terangnya alam dunia, gelapnya alam dunia. Jadi umat manusianya itu panas, itu karena perbuatan umat manusianya. Kalau adem itu karena perbuatan umat manusianya. Karena sayanya udah panas, udah haus, saya ingin minum. Benar tidak para jamaah? Alhamdulillah, kalau dibenarkan, sayanya akan minum. Kok minumnya adanya satu warna ya? Ya sebenarnya ini jangan satu warna. Karena umat manusianya ini bermacam-macam ragam. Ada yang sukanya banyunya itu kopi, ada yang suka tibruk, ada yang es. Sebenarnya ini berwarna-warni. Karena sifat manusianya itu berwarna-warni. Saya juga inginnya berwarna-warni, tapi adanya cuman air putih, jadi saya minum. Boleh tidak para jamaah? Alhamdulillah.
Takon itu yang paham lu. Buko. Alhamdulillah, panas saya udah adem karena udah minum. Karena minumnya air putih, saya langsung dahaganya cepat hilang. Alhamdulillah, pada malam hari ini para jamaah ini semangat sekali. Karena judulnya ini adalah wasiat. Kita semua ini mendapatkan wasiat dari Nabi kita. Karena wasiat Nabi kita ini harus dijaga. Jangan dikacau balukan. Karena wasiat Nabi itu adalah tentang agama yang harus dijaga. Karena antar agama Islam ini antar terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Tapi yang diterima ini cuma satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan FPI, bukan HTI, dan bukan yang lain. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini tentang agama. Itu yang diterima itu adalah yang iman, takwa, tawakal. Jadi yang diterima ini cuma satu. Itu adanya di mana itu tidak ada yang tahu. Itu yang tahu adalah Gusti Allah. Bukan ahli sunnah wal jamaah lalu bilang NU, lalu Muhammadiyah, lalu PKB, lalu FPI, lalu HTI, lalu yang lain-lainnya. Ada Syiah. Jadi semuanya ini bukan karena rombongan-rombongannya, bukan karena organisasi-organisasi. Karena Syiah bilang saya yang mendapatkan ahli sunnah wal jamaah. Sunni juga saya yang mendapatkan ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah juga mendapatkan saya yang ahli sunnah wal jamaah. NU bilang seperti itu. Muhammadiyah bilang seperti itu. FPI, HTI, PKB, Bulan Bintang. Semuanya organisasi Islam bilangnya seperti itu. Benar tidak para jamaah? Benar. Karena kebenaran-kebenaran itu bukan karena organisasi. Benar tidak para jamaah? Karena umat manusia kebenaran-kebenarannya itu adanya di iman, takwa, tawakal. Iman itu meyakini terhadap Sang Pencipta. Saya hidup, ini dihidupkan oleh Sang Pencipta. Saya ada di dalam dunia karena Sang Pencipta. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta. Tawakal itu menjalankan perintah-perintah di dalam ketekunannya. Di dalam ketekunannya itu adalah kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Bila jalan baik itu dipastikan benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena baik itu mencakup keseluruhannya. Bila umat manusia bilang bahwa saya yang diterima, semuanya organisasi menganggapnya dia yang paling diterima. Karena dia bilang ahli sunnah wal jamaah. Salah kaprahnya seperti itu. Nabi berpesan itu entar akhir zaman itu umat Islam itu terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Lalu yang diterima itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu bukan orang Islam saja. Karena umat manusia di dalam dunia ini agama itu bukan Islam saja. Ada agama keyakinan, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Jadi
kebanyakan umat Islam disangkahnya yang mendapatkan ahli sunnah wal jamaah kang iman takwa tawakal itu hanya orang Islam saja. Padahal orang Kristen juga memiliki iman takwa tawakal. Orang Hindu memiliki iman takwa tawakal. Orang Buddha juga memiliki iman takwa tawakal. Lah kalau agama keyakinan itu udah dibawa oleh kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Agama keyakinan itu asal usulnya dari Nabi Adam alaihi salam. Karena waktu itu belum ada agama. Benar tidak para jamaah? Kalau ada agama langsung bisa diyakini. Tapi waktu Nabi Adam alaihi salam belum ada agama. Jadi waktu Nabi Adam alaihissalam itu apa yang diketemukan, apa yang dilihat langsung diyakini. Benar atau tidak para jamaah? Jadi agama-agama keyakinan itu asal usulnya dari Nabi Adam alaihissalam. Bila Islam itu dari Nabi Muhammad. Bila Nabi Musa, Isa, Daud itu dari ketiga agamanya itu, Hindu, Buddha, Kristen. Jadi semuanya agama itu aslinya ada nabi-nabinya semua. Nabi Muhammad utusan tidak para jamaah? Nabi Daud utusan tidak? Nabi Musa utusan tidak? Nabi Isa utusan tidak? Nabi Adam alaihissalam utusan tidak? Dipastikan utusan. Karena Nabi Adam alaihissalam diutus oleh Sang Pencipta untuk turun ke bumi itu untuk jadi bibit umat manusia. Kita semua ini tergantung umat manusianya meyakininya tentang apa. Apakah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apakah keyakinan? Karena umat manusia itu kebanyakannya mengakunya itu yang paling benarnya sendiri-sendiri. Kata orang Islam, saya yang paling benar. Kata orang Kristen, saya yang benar. Kata Honda, Bidu, semuanya saya yang paling benar. Kata keyakinan, saya yang paling benar. Lah kalau kata saya yang paling benar itu adalah Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu yang menilai itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusianya, bukan agamanya. Benar atau tidak para jamaah? Saya berbicara seperti ini supaya jelas dan gamblang. Manusia itu janganlah mengaku-mengaku yang paling benar. Karena penilaian-penilaiannya itu tentang agama atau penganutnya atau yang meyakinannya itu bukan umat manusia, tapi Sang Pencipta, tapi Gusti Allah. Tapi zaman-zaman sekarang umat manusianya itu bisa menilai. Orang Islam bisa menilai. Orang Hindu bisa menilai. Orang Buddha, orang Kristen, orang keyakinan, semuanya bisa menilai. Sebenarnya itu bukan haknya. Yang haknya itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam alif jabar aing ngatasi Gusti. Gusti Allah itu yang mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah atau hablum minanas tentang penilaian apapun. Lalu non jarani ing kekuasaan ini saking Gusti nih yang berkuasa tentang penilaian itu adalah Gusti, bukan makhluknya, bukan agamanya. Yang saya anehkan bila agama Islam itu dipastikan saya yang paling benar. Benarnya di mana saya mau bertanya? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Agama bisa berbuat tidak para jamaah? Yang bisa berbuat itu manusianya tidak. Nah manusianya itu berbuatnya itu kadang baik kadang tidak. Apakah dinyatakan benar para jamaah? Dipastikan tidak benar. Berarti yang paling benar itu adalah Sang Pencipta. Jangan bilang orang Islam yang paling benar. Benarnya di mana? Orang Hindu juga bilang saya yang paling benar. Benarnya di mana? Orang Buddha
Bilangnya seperti itu. Yang paling benar saya. Benarnya di mana? Orang keyakinan juga, orang Kristen juga. Bilangnya seperti itu. Yang paling benar semua. Ya kalau kata saya, yang paling benar itu Gusti Allah. Karena perjalanan-perjalanan umat manusia itu kadang baik, kadang tidak. Kadang benar, kadang tidak. Apakah seperti itu dinyatakan benar para jamaah? Ya. Dipastikan tidak benar. Kalau sang pencipta itu jalannya satu. Satu itu di dalam alif. Ing satu hune Gusti Allah kang manunggal kang siji kang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Alif itu manunggal. Jadi yang paling benar itu adalah Gusti Allah yang manunggal kang siji. Yang paling benar itu adalah satu. Benar tidak para jamaah? Karena umat manusianya itu cuma satu. Benar tidak para jamaah? Paham tidak? Saya mau bertanya. Pahamnya tentang apa para jamaah? Manusia satu. Ayo, yang namanya manusia satu. Kalau manusia itu dipastikan satu. Saya bilang yang paling benar itu adalah satu. Nah, satunya itu adalah Gusti Allah dan satunya itu manusia. Manusia itu adalah ing rasa. Bila umat manusianya memiliki rasa, berarti benarlah umat manusianya itu. Karena di dalam Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Kitab-kitab itu adab umat manusia. Berarti umat manusianya itu kang paling benar itu bila memiliki adab, bila memiliki tolak ukur. Adab itu umat manusia diciptakan oleh sang pencipta itu sebagai makhluk. Nah, kalau umat manusianya sebagai makhluk, lalu bisa menilai tentang urusan hablum minallah. Apakah dibenarkan atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak benar. Lalu Al-Quran itu tolak ukur umat manusia. Umat manusianya itu harus memiliki tolak ukur. Saya ini sebagai makhluk kok bisa menyampaikan tentang penilaian umat manusia. Kamu benar, kamu salah, kamu pahala sekian, kamu dosa sekian. Itu umat manusia yang banyak zaman-zaman sekarang karena hobinya umat manusia zaman-zaman sekarang menilai orang lain. Padahal itu tidak diperbolehkan. Nilailah ing dirinya kamu sendiri. Karena di dalam sin jaresi ing dirinya, sin pasesu ing keberbadiannya. Bila umat manusianya ingin benar di dalam perjalanannya, itu harus menilai ing dirinya sendiri, lalu ing keberbadiannya sendiri. Kalau udah mengetahui bahwa saya ini perbuatannya kurang baik, lalu dihentikan. Kalau perjalanan saya ini baik, lalu dilanjutkan. Bila udah menyampaikan tentang terhadap ing dirinya seperti itu, janganlah menilai diri orang lain. Karena penilaian orang lain itu tidak baik. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya, nilailah ing diri kita ini. Karena umat manusianya itu dipastikan ada kekurangan-kekurangan semua. Pada malam hari ini waktunya itu kurang lebihnya 1 jam. Saya cukupkan saja tausiah pada malam hari ini di rumahnya Bapak Ustadz Tholib. Bapak Ustadz Tholib ini entar menghormati kita semua dengan sajian-sajian seadanya. Lalu para jamaah ini menghormati tuan rumah. Tuan rumah menghormati jamaah yang hadir pada malam hari ini. Lalu umat manusianya ini yang dipegang ini harus rasa hormat dan rasa kebaikan di antara kita. Karena umat manusianya ini semuanya umat manusianya itu ada rasa enak dan rasa tidak enak.
pada malam hari ini saya berbicara seperti ini, kadang ada kebaikannya, kadang kurang baiknya. Namanya juga manusia. Manusia itu ada ing rasa. Rasanya itu banyak, berbeda-beda. Ada rasa nikmat, ada rasa nggak enak, ada rasa pahit atau getir. Karena manusia itu bermacam-macam, ragam. Karena ada ing rasa. Rasa umat manusianya itu harus dipegang. Cukup sekian saja tausiah-tausiah pada malam hari ini. Bila ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.